Rayu untuk semua saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiranya diri dan keluargamu selalu diberikan sinar cinta dan kuasa ilahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Pengasih. Kiranya diri dan keluargamu selalu diberikan keselamatan, rahmat, dan berkah. Ilmu tentang waktu yang dalam hal ini adalah ilmu tentang petung weton sangatlah kompleks. Tidak hanya bisa kita melihat dari satu sisi, namun untuk memiliki pemahaman yang utuh kita harus melihat dari banyak sisi. Pertama, memang mutlak kita memahami bahwa kehidupan manusia tidak hanya dipengaruhi oleh satu hal atau satu faktor, tapi dipengaruhi oleh banyak faktor. Yang dalam hal ini biasanya dikelompokkan bahwa ada 3 hal utama yang mempengaruhi kehidupan manusia. Yang pertama adalah keberuntungan langit, yang dapat dianalisis dari waktu lahirnya, termasuk ilmu weton untuk menganalisis keberuntungan langit tersebut. Yang kedua adalah keberuntungan bumi terkait dengan energi tempat tinggal, beserta lingkungan, orang-orang di lingkungan tersebut juga sangat mempengaruhi. Dan yang ketiga terkait dengan perilaku, akhlak, amal ataupun karma perbuatan kita sendiri. Dari ketiganya mesti dipahami dengan utuh, dengan bijak, di mana posisinya yang pertama, yang kedua posisinya di mana, dan apa yang masih dan sangat bisa kita upayakan atau kita lakukan. Ilmu weton menjadi salah satu ilmu untuk menganalisis keberuntungan seseorang. Dalam hal ini kita akan membahas tentang weton Rabu Legi. Pahami dulu bahwa dalam satu waktu, misalkan di hari ini, misalkan hari Rabu Legi, itu adalah ada 2 power yang bertemu, yaitu power dari siklus energi bumi atau hari dan siklus energi langit. Kalau orang Jawa mengatakan pasaran. Energi Rabu merupakan waktu yang dipenuhi yang didominasi oleh elemen api. Hari Rabu merupakan segel pemegang dari cakra jantung bumi berelemen api dan disimbolkan atau digambarkan dengan matahari. Karena itu biasanya orang-orang Rabu memiliki ketenangan dalam bersikap. Mereka bisa bersikap tenang, namun di waktu-waktu tertentu, karena mereka adalah matahari, kalau mereka benar-benar diganggu, mereka akan dapat sangat menghancurkan. Jadi ketenangan ataupun karisma yang tersembunyi pada hari Rabu harus bisa dimengerti oleh banyak orang, agar ketika atau misalkan dia tidak sudah mengalah tapi masih juga ditekan, maka dia akan sangat bisa untuk menghancurkan. Karena dia sebenarnya adalah matahari dalam bentuk, dalam wujud manusia. Kemudian pasaran legi. Pasaran legi adalah energi langit. Legi merupakan segel dari cakra seks langit. Cakra seks ini bertempat di arah timur, berelemen kayu dan biasanya disimbolkan dengan pohon ataupun hewan macan. Karena itu orang-orang legi biasanya berpsikologis, memiliki banyak keinginan, optimisme tinggi, sekaligus kadang mereka juga kurang disiplin, kurang istiqomah pada sesuatu yang sudah dia putuskan. Karena itu potensi negatifnya orang-orang legi adalah banyak keinginan tapi tidak bisa untuk istiqomah pada hal yang sudah ditentukan, yang sudah dipilih olehnya. Hal itu merupakan potensi. Nah, sehingga ketika Rabu Legi ini datang, maka di bumi itu dipenuhi oleh 2 energi tersebut, yaitu energi cakra jantung bumi yang berelemen api dan cakra seks langit yang berelemen kayu atau pohon, yang disimbolkan dengan pohon. Nah, ketika Rabu Legi melahirkan karakter seseorang yang lahir pada waktunya, pada waktu Rabu Legi itu menjadi seorang yang tenang dengan banyak keinginan dalam pikirannya, dalam ide-idenya. Biasanya kami memberikan gelar orang-orang yang lahir pada Rabu Legi ini sebagai sang penggerak kehidupan, karena saking banyaknya keinginan dan juga gairahnya untuk selalu bergerak, untuk selalu tumbuh yang dilahirkan dari elemen api itu tadi, mengakibatkan orang-orang Rabu Legi menjadi ingin selalu tumbuh, ingin selalu bergerak, ingin selalu maju. Namun perlu juga untuk dipahami dalam siklusnya, dalam siklus dari energi weton, kombinasi antara energi hari dan pasaran, kombinasi antara energi bumi dengan langit, melahirkan sebuah realitas. Rabu Legi secara sistem kalah dengan weton Jumat Pon, sedangkan weton Rabu Legi mengalahkan weton Ahad Kliwon. Dari realitas ini biasanya dikatakan bahwa hoki dari orang-orang yang lahir pada Rabu Legi adalah pada hari Ahad Kliwon, karena Rabu Legi mengalahkan weton Ahad Kliwon. Kenapa bisa Rabu Legi mengalahkan Ahad Kliwon? Sebab hari Rabu berelemen api besar, sedangkan Ahad berelemen logam.
api mengendalikan atau mengalahkan logam, sedangkan legi berelemen kayu mengalahkan kliwon yang berelemen tanah. Jadi jelas kenapa Rabu Legi mengalahkan Weton Ahad Kliwon. Terus kemudian kenapa Rabu Legi kalah dengan Jumat Pon, itu sebab Jumat adalah air besar, berelemen air besar, dan Pon, pasaran Pon, berelemen logam. Jadi Rabu api dikalahkan dengan air, sedangkan Legi kayu dikalahkan oleh logam, oleh kapal. Karena itu hal itu harus kita pahami dengan baik. Jadi ketika misalkan ada orang berkata, oh kamu nasnya pada hari ini, kamu weton ini nasnya pada hari ini, Anda bisa untuk memahami apakah yang dikatakan itu benar atau hanya sekedar katanya jarine. Karena semua pasti ada ilmunya, ada pengetahuannya. Karena ilmu tentang weton pun lahir dari realitas semesta alam itu sendiri. Jadi ketika Anda terlahir pada hari Rabu Legi, maksimalkan potensi-potensi yang Anda miliki, terutama keinginan untuk tumbuh, ketenangan, dan gairah untuk terus maju. Namun Anda juga harus mengendalikan potensi negatif yang Anda miliki, yaitu kadang terlihat sedikit pemalas, juga terlihat kurang istiqomah pada pilihan yang dijalani karena saking banyaknya yang diinginkan. Pengendalian diri, merenungkan diri, menemukan potensi diri, dan belajar untuk istiqomah menjadi mutlak bagi orang-orang Rabu Legi untuk bisa mencapai apa yang dia inginkan sebagai puncak dari kegayuhan, puncak dari peran dalam kehidupan yang sekarang ini. Kemudian sebenarnya memang untuk menganalisis atau membaca keberuntungan langit seseorang tidak cukup hanya, menurut kami tidak cukup hanya menganalisis fotonya saja, tapi memang lebih tepatnya kita mesti menganalisis dari jam lahirnya, kemudian tanggalnya atau harinya, kemudian bulan dan juga tahun lahirnya. Karena jam memiliki siklusnya tersendiri, tanggal atau hari memiliki siklusnya tersendiri, bulan memiliki siklus tersendiri, dan tahun pun memiliki siklusnya tersendiri. Jadi ketika misalkan ada pernyataan weton ini ketemu dengan weton ini ketika menikah, oh enggak boleh, enggak sesuai dan seterusnya, sebenarnya hal itu mesti dipelajari, dianalisis secara detail dulu, mulai dari data lahirnya lengkap itu tadi. Setelah data lahirnya lengkap baru bisa dianalisis, oh ini kecocokannya segini, berapa persen, oh ini kecocokannya seberapa, nah itu baru bisa dianalisis. Nah mulai dari sekarang kiranya generasi muda mau belajar untuk mengenali sebenarnya ilmu leluhur yang sangat luar biasa ini dari mana dan penjelasannya bagaimana. Dimulai dari hal-hal kecil terkait dengan weton, terkait dengan misalkan hadap rumah dan seterusnya, semua memang ada ilmunya. Nah kiranya hal ini, apa yang kami sampaikan ini menjadi sebuah inspirasi kecil untuk terus belajar dan mempelajari ilmu-ilmu leluhur kita sendiri. Kiranya diri dan keluargamu selalu diberikan sinar cinta dan kuasa ilahi, selalu diberikan keselamatan, diberikan rahmat dan keberkahan. Rahayu untuk semua saudaraku. Atma Namaste. Ketuhanan di dalam diriku mengakui ketuhanan di dalam dirimu. Salam cinta dari bumi Jawa.